Battle Through the Heavens, Chapter 1506. Bab 1506, Mematahkan Ilusi. Senyum di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Hawa dingin yang aneh menggantikannya. Kedua matanya menatap Xiaoyan dengan saksama, tetapi dia tidak berbicara. Ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Ilusi. Sun Er dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tampaknya telah mencapai pemahaman. Apa maksudmu kita masih dalam ilusi? Saya nyata, Ziyan buru-buru menyatakan. Berdasarkan indranya, dia benar-benar nyata dan tidak ada dalam ilusi. Kita semua nyata. Mata Xiaoyan menatap pria berjubah putih itu sambil berkata dengan lembut, namun, kita semua telah melangkah ke dalam ilusi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju seperti yang direncanakan oleh Purifying Demonic Lotus Flame, kita hanya akan tenggelam semakin jauh ke dalamnya. Pada akhirnya, kita akan menjadi budak apinya. Meskipun kami mengalami pertempuran besar dan menang, kami akan tetap berada dalam ilusi. Maksudmu budak api yang kita temui, termasuk Xiao Chen, semuanya ilusi? Gu Nanhai mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melihat Xiao Chen yang diam dan mengajukan pertanyaan. Ada kenyataan yang palsu dan palsu dalam kenyataan. Inilah mengapa Purifying Demonic Lotus Flame paling menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi. Dia nyata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Chen dan dengan lembut berkata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api lotus pemurnian setan. Sun Er dan yang lainnya saling memandang. Setelah itu, mata mereka dengan hati-hati menyapu sekitar mereka. Tetapi mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi dari ilusi terlepas dari seberapa hati-hati penampilannya. Saat itu, Purifying Demonic Lotus Saint dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Doudi, tapi dia akhirnya menderita serangan balik dari Purifying Demonic Lotus Flame, yang mengakibatkan kematiannya. Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh warisannya setelah kematiannya. Kabut surga mimpi buruk adalah keterampilan ganda yang terkenal dengan Purifying Demonic Lotus Saint. Ketika Purifying Demonic Lotus Saint melepaskan keterampilan ini, dia bisa membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Suaranya juga mengandung kejutan. Ilusi ini benar-benar menakutkan bahkan jika seseorang hanya memikirkannya. The Purifying Demonic Lotus Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang pernah menemui masalah yang merepotkan seperti itu. Beberapa kali terakhir nyala api iblis muncul. 1000 tahun bisa mengubah banyak hal. Itu dapat memberi waktu yang cukup bagi Purifying Demonic Lotus Flame untuk secara bertahap mempelajari semua trik dari Purifying Demonic Lotus Saint. Dari sudut pandang tertentu, dirinya saat ini bisa digambarkan sebagai suci lotus suci pemurnian yang lain. Xiaoyan dengan lembut menjelaskan. Matanya menatap pria berjubah putih, yang ekspresinya menjadi lebih dingin. Mengapa Anda memiliki pemahaman yang begitu baik tentang kabut surgawi mimpi buruk? Pria berjubah putih di atas tahta akhirnya mengajukan pertanyaan dengan suara yang agak padat. Xiaoyan tersenyum. Tangannya mengusap dahinya tanpa terlihat jelas, tapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Alasan mengapa dia bisa tiba-tiba memahami dan bisa mendeteksi keanehan situasi itu secara alami karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di benaknya. Jika bukan karena klaster cahaya, bahkan Xiaoyan akan mati di tempat ini. Sebelum teringat akan gugusan cahaya misterius itu, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa mereka masih berada dalam ilusi bahkan setelah melarikan diri dari kabut langit mimpi buruk. Sepertinya Anda telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Tentu saja, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Anda akan memperoleh kemenangan besar kali ini. Aku takut tidak ada yang bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tempat ini telah dibangun oleh Purifying Demonic Lotus Flame selama 1000 tahun. Itu tidak akan mudah rusak. Jika dia tidak mendapatkan gugus cahaya misterius dari peta kuno, mereka yang memasuki alam api iblis kali ini akan benar-benar dimusnahkan. Bahkan orang-orang dari aula jiwa tidak akan menjadi pengecualian. Tapi sangat disayangkan. Mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap Xiaoyan.
Untaian api putih krem perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu penghancuran secara bertahap menutupi area ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih bersiap. Mereka buru-buru berkumpul bersama sambil mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka. Karena ini adalah ilusi, bagaimana kita harus memecahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kita sangatlah nyata. Yao Lao berbicara dengan lembut. Dia secara bertahap mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiao Yan. Mereka sudah jatuh ke dalam ilusi, tetapi sosok manusia berjubah putih dengan api di sekelilingnya memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap mati jika mereka terbunuh di tempat ini. Terlepas dari bagaimana hal itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hati Anda merasa bahwa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di hati kita. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan. Anda mencari kematian? Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dia menjerit marah saat dia menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya, dan api putih krem berubah menjadi tombak api yang panjang. Dia mengayunkan lengannya, dan tombak panjang itu merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan perasaan destruktif karena dengan kejam menembak ke arah kelompok Xiao Yan. Ekspresi semua orang menjadi sedikit pucat saat mereka merasakan kekuatan penghancur ini. Jangan melepaskan pertahanan Douqi apapun. Perlakukan saja dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hati Anda. Jika tidak, kita semua akan mati. Setelah melihat serangan ini, suara Xiao Yan tampak seperti guntur saat dia tiba-tiba berteriak. Raungan menggelegar yang bergema di samping telinganya juga meledakkan hati semua orang hingga gemetar. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan waktu untuk memikirkan perbandingan Xiao Yan yang sangat lucu karena mereka buru-buru menekan rasa takut di hati mereka. Setelah itu, mereka menegangkan tubuh mereka dan menarik semua Douqi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan pada Xiao Yan saat ini. Bang! Tombak api besar turun dari langit. Itu disertai dengan kekuatan destruktif yang dengan kejam mengelilingi tubuh mereka. Namun, tombak panjang api itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka mengira tubuh mereka akan mengalami pukulan yang serius. Bajingan! Ekspresi geram muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit. Tubuhnya mulai menampakkan tanda-tanda ilusi saat ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan tinggi. Ilusi mimpi buruk, hancurkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menekan dengan jarinya saat setetes darah esensi keluar dari tangannya. Darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Mematahkan segel mimpi buruk? Bagaimana Anda tahu tentang ini? Petik 2. Ekspresi pria berjubah putih dengan cepat berubah menjadi suram setelah melihat simbol darah itu. Pergilah. Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah ditembakkan. Setelah itu, dengan kejam menempel ke ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata riang kelompok Xiao Yan dan meledak terpisah. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba merasakan pusing di benak mereka saat ruang itu meledak. Mereka buru-buru membuka mata. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Terkadang api berwarna krem akan dipancarkan dari magma. Magma berwarna krem ini terus meluas ke cakrawala. Tampaknya seluruh alam ini hanyalah lautan magma. Ada beberapa bebatuan gunung besar yang melayang di udara di atas lautan magma. Kelompok Xiao Yan berada di salah satu batu gunung ini. Lingkaran cahaya perak yang sangat besar perlahan berputar di belakang mereka. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang kalau ini masih ilusi. Yao Lao melihat sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang agak ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan setelah kejadian sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semua kerja keras mereka selama waktu yang lama itu sia-sia. The Purifying Demonic Lotus Flame tidak memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan tersenyum. Hatinya mendesah lega setelah terbebas dari beban yang berat. Sepertinya jiwanya menjadi jauh lebih ringan setelah lolos dari ilusi sialan itu.
Kabut surga mimpi buruk memang layak menjadi keterampilan Dou yang terkenal karena pemurnian demonic Lotus Sein. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Mengaum. Xiao Chen di samping sekali lagi mengeluarkan raungan rendah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Ekspresi berjuang muncul di wajahnya saat dia memberitahu semua orang dengan suara serak yang tergesa-gesa, "The Purifying Demonic Lotus Flame mencoba mengendalikanku lagi." Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai budak api dari api teratai setan yang memurnikan, dia dapat mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk menahan kendali api lotus pemurnian iblis. Jika itu mungkin untuk menemukan metode untuk menghilangkan kendali dari api lotus pemurnian iblis, dia pasti akan sangat membantu. Xiao Yan kekurangan ahli puncak, yang bisa menahan berat badannya sendiri. Memikirkannya adalah satu hal sambil melakukannya adalah hal lain. Xiao Yan sudah mengalami betapa menakutkannya api lotus pemurnian iblis. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan kendali atas Xiao Chen? Gugus cahaya misterius di kepala Xiao Yan tiba-tiba memancarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Dia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya menampakkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiao Chen. Kekuatan spiritual melonjak dan dengan cepat menggambar simbol tak terlihat di dahi Xiao Chen. Mengikuti terbentuknya simbol ini, perjuangan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Ini hanya dapat mengisolasi sementara kendali dari api lotus pemurnian iblis. Untuk menghapusnya sepenuhnya, kita harus menghabisi Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan menarik tangannya dan dengan lembut berbicara setelah melihat Xiao Chen kembali normal. Swoosh swoosh. Banyak sosok mulai tiba-tiba muncul di bebatuan gunung yang mengambang itu setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan mengeluarkan semua orang ini. Yao Lao berbicara setelah melihat orang-orang ini. Untung saja mereka keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menghabisi api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya tertuju ke lautan magma yang jaraknya cukup dekat. Magma perlahan naik di tempat itu. Pilar magma setinggi 1000 kaki menjulang dari lautan magma. Perlahan-lahan berhenti setelah mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Itu menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi serius setelah mengamati sosok yang hidup ini. Orang saat ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame yang sebenarnya. Bab 1507, Kerjasama. Seluruh tempat dengan cepat menjadi sunyi ketika semua orang menatap pria berjubah putih, yang tiba-tiba muncul di pilar magma. Banyak pasang mata menatapnya dengan kegembiraan dan keserakahan. Mengingat penglihatan semua orang yang hadir, mereka secara alami dapat mengidentifikasi bahwa bentuk sebenarnya dari pria di depan mereka adalah api teratai setan yang memurnikan. Memurnikan api teratai setan. Tidak terduga bahwa Anda telah menguasai kabut surga mimpi buruk suci setan Lotus Sein sejauh itu lebih dari 1000 tahun. Anda benar-benar membiarkan seseorang melihat Anda dari sudut pandang yang berbeda. Petik 2. Kepala Hall of Souls berjubah hitam di atas batu gunung mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit jelek saat dia menatap api lotus pemurnian iblis. Dia juga telah terjebak dalam ilusi tadi. Jika ilusi tidak tiba-tiba pecah, bahkan dia tidak akan menemukan bahwa dia masih dalam ilusi. Api iblis ini menjadi lebih asing. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran dengan bebas. Jika dibiarkan melarikan diri, Central Plains pasti akan mengalami bencana besar. Penatua Yao Wangwei dari klan Yao itu menatap api teratai setan yang memurnikan dengan mata panas. Keserakahan terus mengalir dari hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang api surgawi membangun ilusi aneh, yang bahkan dia tidak dapat mendeteksi, sejak dia mulai berlatih. Pengalaman sebelumnya memungkinkan dia untuk merasakan betapa menakutkannya api lotus pemurnian iblis itu. Justru karena kekuatan inilah keserakahan di dalam hatinya telah melonjak berkali-kali lipat. Banyak orang di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Wangwei. Wajah mereka sedikit ngeri saat mereka menatap api teratai setan yang memurnikan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Purifying Demonic Lotus Flame terlalu menakutkan.
Pria berjubah putih di pilar magma memandang kepala aula jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung emosi sedikit pun di matanya, tetapi dia mengabaikannya saat matanya terkunci pada Xiaoyan, yang tetap diam. Sesaat kemudian, suaranya yang sedingin es perlahan menuntut, "Mengapa kamu bisa mematahkan ilusion surga mimpi burukku?" "Saya beruntung, saya kira." Xiaoyan merentangkan tangannya. Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan kebenaran. Alam api iblis ini dipenuhi dengan aura aneh. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa Purifying Demonic Lotus Flame ini adalah karakter yang sangat merepotkan. Dia tidak yakin dia bisa menundukkannya sekarang. Selain itu, gugus cahaya misterius di kepalanya itu adalah satu-satunya harapannya. Dia secara alami tidak akan mengeksposnya. Sebenarnya anak ini yang memecahkan ilusi? Banyak orang di langit sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut ke Xiaoyan setelah mendengar kata-kata dari api teratai setan yang memurnikan. Mereka tidak akan pernah menyangka Xiaoyan menjadi orang pertama yang memecahkan ilusi yang telah diciptakan oleh api teratai setan pemurnian lebih dari 1000 tahun hanya dengan kekuatan bintang 2 doseng. Saudara Xiaoyan memang ahli. Haha, sepertinya kita semua di sini berhutang budi padamu. Huo Xuan, yang jaraknya cukup dekat, tertawa. Kepala aula jiwa dan orang-orang dari klan Yao meringkuk saat mendengar tawa ini. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dibebaskan karena niat baik Xiaoyan. Xiaoyan hanya mencoba bertahan. Pria berjubah putih itu menatap Xiaoyan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak akan pernah percaya alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang dia ciptakan menjadi lelucon jika seseorang bisa mematahkan ilusi hanya dengan keberuntungan? Lupakan, aku secara alami akan membuatmu menjelaskan kepadaku bagaimana kamu memecahkannya secara mendetail setelah kamu menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melebihi ekspektasi saya, nasib akhir kalian akan tetap sama. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Gugus cahaya berwarna krem di langit perlahan menghilang dalam prosesnya. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. The Purifying Demonic Lotus Flame telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa api lotus pemurnian iblis bermaksud untuk membunuh semua orang yang hadir. Surga pemurnian api iblis. Api putih krem yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih itu segera setelah terowongan spasial disingkirkan. Ini berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh area, tampak seperti penjara api saat melilit kelompok Xiaoyan. Kemudian 4 tirai api besar berwarna putih krem diturunkan dari langit. Mereka terhubung dengan lautan magma di bawah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah penjara kubus telah terbentuk yang menghubungkan langit dan daratan. Kelompok Xiaoyan berkumpul bersama. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat menyebar. Dia ingin memperbaiki kita semua, kata Yao Lao dengan nada muram. Kekuatan dari Purifying Demonic Flame sangat menakutkan. Dirinya saat ini kemungkinan setara dengan bintang 5 puncak doseng. Menambahkan kemampuan unik api iblis, itu akan mampu melawan bahkan bintang doseng 6. Tidak ada orang di sini yang bisa melampauinya dalam hal kekuatan. Xiao Chen, yang tidak membuka mulutnya, perlahan berbicara. Dia memahami api lotus memurnikan setan dengan sangat baik dan jelas memiliki gagasan tentang kekuatannya saat ini. Puncak bintang kelima. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Ada celah yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Doseng, terutama ketika bentuk sebenarnya dari pihak lain adalah api surgawi peringkat ketiga, api lotus pemurnian iblis. Akan sangat merepotkan untuk melawannya. Bang-bang. Ledakan rendah tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara hati semua orang berhati-hati. Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh, hanya untuk melihat banyak sosok meledak menjadi kelompok kabut darah. Kabut darah baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Kematian mendadak akibat ledakan tubuh seseorang ini segera menyebabkan banyak orang panik. Mereka belum melihat serangan dilepaskan, tapi orang-orang ini. Semakin banyak sosok meledak tiba-tiba saat semua orang mulai merasa lebih panik. Poni yang dalam menyebabkan kulit kepala mati rasa. Metode pembunuhan ini benar-benar tidak meninggalkan jejak. Hati-hati, The Purifying Demonic Lotus Flame sangat aneh.
Ia dapat menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari pikiran acak. Seseorang dengan pengalaman hebat akhirnya berteriak keras saat kepanikan ini menyebar. Orang-orang yang tersisa dengan tergesa-gesa menekan fluktuasi emosional di dalam hati mereka setelah mendengar teriakan ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan penghancuran diri perlahan-lahan berkurang. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apiku. Pria berjubah putih itu mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya sedingin es dan misterius. Mereka yang berada di bawah kelas doseng meledak dalam kobaran api. Bang 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 bang. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% elit Dozuns meledak berpisah saat ini. Tampaknya seolah-olah ada bom yang ditanam di dalam tubuh mereka. Metode mengerikan apa yang digunakan orang ini? Kelompok Xiaoyan mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, para ahli dari Sky Mansion Alliance belum masuk. Jika tidak, lebih dari setengah dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Yah! Hanya mereka yang tersisa yang berhak menjadi budak apiku. Wajah tampan pria berjubah putih itu mengungkapkan senyuman setelah melihat langit menjadi jauh lebih kosong. Dia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma melesat dari lautan magma di bawah. Pilar magma meledak terpisah dan 10 sosok dalam armor api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Mereka semuanya elit Doseng? Xiaoyan dengan cepat menghirup udara dingin saat dia melirik 10 sosok dengan mata hampa. 10 sosok ini semuanya adalah budak api. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang-orang ini telah mencapai kelas Doseng. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan bintang 3 Doseng yang canggih. Semua orang yang hadir membosankan saat mereka menghadapi barisan Purifying Demonic Lotus Flame. Bahkan kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Akan ada banyak orang yang menganggap diri mereka sendiri menerobos masuk setiap kali saya membuka segelnya. Sayangnya, mereka semua akhirnya menjadi budak api patuh saya. Pria berjubah putih itu tersenyum saat dia melihat semua orang dan dengan lembut berkata, "Kali ini, pahala saya ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih besar." Kepala Hall of Souls menatap barisan di kejauhan. Satu orang yang kekuatannya mendekati bintang ke-6 dari kelas Doseng dan 10 lainnya Doseng bintang 1 ke-3. Barisan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa menampilkannya. Semua orang, terlepas dari dendam apapun yang telah kita bentuk di antara kita harus bergandengan tangan jika kita ingin bertahan hidup dan mengalahkan api lotus pemurnian iblis kali ini. Kepala Aula Jiwa pertama kali melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Ziyan dan Gunanhai adalah individu yang sangat luar biasa. Segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan jika mereka menolak untuk bekerja sama. Mata banyak ahli berkedip sedikit setelah mendengar kata-kata kepala Hall of Souls. Mengingat reputasi Aula Jiwa yang ganas, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Kepala Aula Jiwa tidak terkejut melihat semua orang menjadi diam. Dia menambahkan dengan suara lemah, "Kalian semua harus cepat dan memutuskan. Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi api lotus pemurnian iblis sendirian, saya jamin bahwa saya tidak akan campur tangan." Meskipun reputasi buruk Hall of Souls telah menyebar jauh dan luas, apa yang Anda katakan memang masuk akal. Api teratai setan yang memurnikan ini tampaknya tidak bermaksud membiarkan kita pergi begitu saja. Penatua Huo Yao dari klan Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Mengingat situasi saat ini, bersatu padu jelas merupakan sesuatu yang perlu mereka lakukan. Klan Yao, klan Lei, dan sesepuh klan Si merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan lembut setelah melihat kepala Aula Jiwa memandang mereka. Bekerja sama dengan Hall of Souls tidak diragukan lagi sama dengan bekerja dengan seekor harimau. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya bertukar pandang dengan kepala Aula Jiwa sejenak sebelum dia tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Kami akan melakukan seperti yang disarankan kepala Aula. Mari bekerja sama dan mengalahkan api lotus pemurnian iblis dulu."
Mereka yang telah setuju untuk bekerja sama semua mengadopsi mentalitas mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Terlepas dari apa masalahnya, yang paling penting adalah mengalahkan api lotus pemurnian iblis terlebih dahulu karena mereka hanya bisa bertahan jika dikalahkan. Pada saat yang sama, mereka semua akan mengalami kesempatan untuk merebut tubuh api iblis. Setiap orang membentuk skema mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama. Bab 1508, 8 orang suci memerangi api iblis. Kepala Aula Jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiao Yan setuju begitu saja. Dia mencari Xiao Yan dalam-dalam sebelum sedikit tertawa, "Kamu memang cukup heroik. Karena ini masalahnya, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat dari kelas Doseng harus menyerang bersamaku dan menghabisi api lotus pemurnian iblis. Sisanya harus menangani budak api." Petik 2. Serahkan budak api lainnya kepada kami. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Ziyan dan Gunanhai. Kalian berdua harus berhati-hati saat bergandengan tangan untuk menangani api lotus pemurnian iblis. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuhmu untuk mencegah seseorang melancarkan serangan diam-diam padamu. Petik 2. Ziyan dan Gunanhai mengangguk. Mereka bukanlah individu biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika bekerja sama dengan orang-orang dari Hall of Souls, dia tidak akan punya apa-apa. Xiao Yan, saya tidak bisa bergabung dengan serangan terhadap api lotus pemurnian iblis. Begitu aku mendekatinya, segel milikmu ini akan kehilangan efeknya. Selain itu, saya juga akan dikontrol. Xiao Chen berbicara dengan suara serak. Leluhur Xiao Chen, kamu tidak perlu bertarung. Kita harus selalu menahan sesuatu. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia mengkhawatirkan orang-orang dari Hall of Souls. Meskipun kepala Aula Jiwa akan bergabung dalam pertempuran, wakil kepala dan Hun Feng, yang memberinya perasaan berbahaya, masih ada. Dia perlu berhati-hati di sekitar keduanya. Xiao Chen diam-diam mengangguk di hadapan kata-kata Xiao Yan. Dia tidak suka berbicara. Sejak dia ditangkap oleh Purifying Demonic Lotus Flame saat itu, dia telah tenggelam dalam ilusi pihak lain. Apalagi, sulit baginya untuk melarikan diri. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya, cepat atau lambat dia akan kehilangan akal sehatnya karena api lotus yang memurnikan iblis. Dia akhirnya akan menjadi budak api biasa yang dikendalikan oleh api lotus pemurnian iblis. Bertahan dalam ilusi selama ribuan tahun menyebabkan karakter temperamental Xiao Chen menjadi jauh lebih pendiam dan kesepian. Kesepian ini semakin besar setelah dia mendengar Xiao Yan menyebutkan penurunan klan Xiao. Bagaimanapun, dia bukan lagi seseorang di zaman ini. Dia tidak dapat mengulurkan tangan ketika klan sangat membutuhkannya. Aku akan merepotkan leluhur. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Tidak perlu meragukan kekuatan kuat Xiao Chen. Bahkan kombinasi Ziyan dan Gunanhai tidak dapat memperoleh banyak keuntungan melawannya. Jika seseorang menimbang kekuatannya, dia kemungkinan akan menjadi orang terkuat yang hadir selain api lotus pemurnian iblis. Selain itu, karena auranya yang aneh, bahkan kepala Aula Jiwa tidak akan dapat mendeteksi bahwa kekuatan pria dengan ekspresi mati rasa ini luar biasa. Karakter yang tidak diketahui orang lain ini akan melindungi kelompok Xiao Yan. Saat ini kau satu-satunya anggota klan dari klan Xiao yang saat ini memiliki kekuatan garis keturunan. Yakinlah bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Xiao Chen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melirik wajah muda Xiao Yan. Saat dia mempelajari anggota dari generasi muda yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya, wajahnya yang agak kaku akhirnya menunjukkan senyuman lembut untuk pertama kalinya. Bakatmu ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan milikku. Klan Xiao akan memiliki kesempatan untuk direvitalisasi bersama Anda. Saya telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono di masa lalu dan telah membawa banyak masalah pada anggota klan. Sekarang surga telah memberi saya kesempatan ini, saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk klan Xiao, bahkan jika itu membutuhkan hidup saya. Petik 2. Xiao Yan diam. Dia sekali lagi dengan hormat menangkupkan tangannya ke Xiao Chen. Baru saat itulah dia menoleh dan dengan cepat menyapu pandangannya. Ada total 8 ahli yang hadir yang kekuatannya berada di bintang keempat kelas Doseng dan di atasnya.
Karena Xiao Chen tidak dapat bergabung dalam pertarungan, hanya ada 7 orang yang bergandengan tangan untuk melawan api lotus pemurnian iblis. Barisan ini relatif menakutkan. Mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi bahkan saat menghadapi kekuatan mengerikan dari api lotus pemurnian iblis. Kepala Aula Jiwa memimpin untuk melangkah di udara sementara Xiao Yan menghitung peluang kemenangan mereka di dalam hatinya. Tubuhnya berhenti, dan dia muncul dalam jarak 1000 kaki dari api lotus pemurnian iblis. Para ahli yang tersisa juga menggerakkan tubuh mereka dan membentuk bentuk melingkar di sekitar api lotus pemurnian iblis. 7 bintang 4 Douseng? Hanya aura ini saja yang layak mengejutkan dunia. Kekuatan dari ke-7 orang yang bekerja bersama dapat menyebabkan dunia berubah. Orang lain di sekitar bertukar ekspresi serius satu sama lain saat melihat barisan di langit. Mereka dengan cepat mundur serempak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu selama pertempuran yang mengguncang bumi ini. The Purifying Demonic Lotus Flame yang berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang dengan cepat mundur. Wajah tampannya perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Pemandangan yang sangat dirindukan. Fire Demon Halberd. Tangan The Purifying Demonic Lotus Flame dengan lembut mengepalkan udara saat dia menghadapi lautan magma yang tak berujung di bawah. Orang bisa melihat sebagian dari laut magma mulai berputar. Sebuah tombak api panjang putih pekat tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan api lotus pemurnian iblis dalam sekejap. Saya telah disegel selama ribuan tahun. Hari ini, siapapun yang menghalangi saya akan mati. Petik 2. The Purifying Demonic Lotus Flame tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah kata terakhir tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia melebarkan mulutnya, dan gelombang api iblis raksasa yang berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba keluar. Suhu yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi kepala Aula Jiwa dan yang lainnya berubah. Serang bersama. Mata kepala Hall of Souls berkedip. Uap hitam keluar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, uapnya tampak seperti awan yang berputar saat mereka bertabrakan dengan gelombang api besar itu, tetapi kabut hitam tersebar saat bersentuhan. Gelombang api besar terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api besar yang dengan kejam menghantam 7 individu itu. Zian dan yang lainnya tidak berani meremehkan api lotus pemurnian iblis setelah merasakannya melepaskan kekuatan seperti itu saat menyerang. Doki buru-buru melonjak dari tubuh mereka. Banyak keterampilan Do yang sangat kuat terbentuk. Bang bang bang. Pilar api meledak di langit. Mereka tampak seperti kembang api terindah yang pernah ditampilkan, tetapi di balik keindahan itu menyembunyikan kekuatan penghancur. Tram-truf. Percikan meletus di langit saat 7 sosok terhuyung mundur. Setengah dari pakaian Yao Wangui dari klan Yao dan sesepuh dari klan Si dibakar, menyebabkan mereka terlihat sangat menyedihkan. Penampilan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa ke-7 dari mereka tidak menikmati keuntungan sedikitpun melawan api lotus pemurnian iblis meskipun bekerja sama. Tangan tragedi hebat. Senyuman sedingin es muncul di wajah tampan Purifying Demonic Lotus Flame setelah mendapatkan keuntungan dengan serangan. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah. Orang bisa melihat lautan magma di bawah tiba-tiba meledak saat tangan magma setinggi 10.000 kaki memisahkan diri dari laut. Itu disertai dengan panas yang mengejutkan saat melesat ke arah mereka. Ledakan. Kecepatan tangan magma sangat mencengangkan. Tangan itu datang dan dengan kejam menghantam ke-7 individu itu seolah-olah mereka adalah lalat rumah bahkan sebelum mereka bisa membalas. Itu mengeluarkan suara percikan saat kembali ke magma di bawah. Makhluk seperti semut. Kelompok Xiao Yan menyaksikan pertukaran ini. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. 7 ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Douseng berakhir sengsara karena tangan api lotus pemurnian iblis. Meskipun Purifying Demonic Lotus Flame memiliki keunggulan dalam hal medan, serangan yang luar biasa ini benar-benar sedikit terlalu ganas. Bang-bang. Permukaan lautan magma meledak terpisah. Beberapa sosok yang menyedihkan sekali lagi menyerang ke depan. Mereka melayang di udara dengan warna hijau dan putih bercampur di wajah mereka. Mereka semua adalah ahli terbaik di Central Plains. Sejak kapan mereka dipukuli hingga kondisi seperti itu? Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan kita tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang lagi. Kepala Hall of Souls dengan dingin berteriak dengan ekspresi suram.
Mereka kemungkinan akan mulai kehilangan beberapa orang jika ini terus berlanjut. 6 lainnya mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. 2 serangan ganas dari Purifying Demonic Lotus Flame sebelumnya telah menyebabkan tubuh mereka menderita beberapa luka, terutama luka dari kekuatan api iblis. Mereka sesaat tidak dapat mengeluarkannya meskipun mereka memiliki kekuatan. Kita hanya bisa mengalahkan api teratai setan yang memurnikan sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikiran ini melintas di benak semua orang. Ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Aura yang awalnya luas dan perkasa dari 7 individu yang mengambang di samping api lotus pemurnian iblis dengan cepat melonjak. Mengaum. Sosok halus Zian bergetar saat raungan naga bergema di seluruh dunia ini. Dia berubah menjadi tubuh naga Phoenix setinggi 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayap burung Phoenix besarnya dan mengaduk gelombang tornado panas. Tekanan yang menakutkan juga turun. Ini adalah, mengapa naga Void kuno ini memiliki bentuk seperti itu? Kepala Hall of Souls melihat transformasi Zian. Dia terkejut, matanya sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia buru-buru menyingkirkan keraguan di dalam hatinya. Segel tangannya dengan cepat berubah. Doki yang luas dan perkasa yang bahkan menyebabkan dunia bergetar menyebar dari tubuhnya. Sepertinya dia mulai melepaskan semua kekuatannya saat ini. 5 individu yang tersisa mengatupkan gigi dan berhenti menahan setelah Zian dan Kepala Hall of Souls melepaskan kekuatan penuh mereka. Angin kencang bertiup di daerah ini saat ini. Awan gelap berkumpul dan petir mengamuk. Bahkan wilayah laut magma di bawahnya mulai mengaum liar, mengaduk gelombang magma setinggi 1000 kaki. 7 bintang 4 Doseng akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. The Purifying Demonic Lotus Flame mengangkat alisnya setelah merasakan lonjakan tiba-tiba aura semua orang. Dia dengan dingin tertawa, ini hanya menarik dengan cara ini. Tembak budak, bunuh semua orang. Budak api ini saja sudah cukup. Petik 2. The Purifying Demonic Lotus Flame menurunkan matanya. Dia melirik kelompok Xiaoyan di kejauhan. Senyuman pekat muncul di wajah tampannya sementara suaranya yang acuh tak acuh perlahan memberi perintah. Mengaum. 10 budak api Doseng yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata Purifying Demonic Lotus Flame terdengar. Mata hampa itu memancarkan 2 kelompok api lotus pemurni iblis berwarna krem. Tubuh mereka bergerak saat mereka menyerang kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Seluruh dunia berubah menjadi keributan dalam sekejap. Bab 1509, Kontrol Terbalik. Menarik. Ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka menyaksikan para budak api Doseng ini bergegas. Sebuah tangisan lembut terdengar dan dia memimpin untuk mundur. Meskipun ada banyak Doseng di pihak mereka, mereka tidak akan berani menyerang ke depan dan memblokir budak api ini, yang tidak tahu rasa sakit atau kelelahan. Sun Er dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat Xiaoyan mundur. Mereka tidak pergi ke kelompok besar orang itu. Sebaliknya, mereka menemukan lokasi mereka sendiri yang luas. HMPH, beberapa budak api berani mengklaim dengan berani bahwa mereka bisa menghabisi kepala ini. Wakil kepala aula dari aula jiwa dengan dingin tertawa, tetapi dia tidak tampak panik. Mengingat kekuatan Doseng bintang 3 yang canggih, dia bisa meremehkan hadiah budak api terkuat. Karenanya, dia sama sekali tidak khawatir tentang 10 elit Doseng. Wakil kepala balai, jangan berinisiatif menyerang. Kami akan melawan jika budak api melangkah maju. Kalau tidak, mari kita tonton saja pertunjukannya. Hun Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Hi, baiklah. Wakil kepala dari Hall of Souls tertawa aneh setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihat Xiaoyan. Matanya berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para ahli lainnya buru-buru berkumpul saat budak api Doseng bergerak. Mata mereka menunjukkan kehati-hatian saat mereka melihat 10 sosok api yang muncul dari jarak dekat dalam sekejap mata. Swosh swosh swosh. 10 sosok api muncul di depan semua orang. Mata cekung itu perlahan mengamati area itu sebelum mereka bergegas ke depan. Semuanya menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Hati-hati. Xiaoyan menjerit pelan setelah melihat budak api ini berpisah. Mungkin itu karena mereka memiliki paling banyak orang, tetapi 3 budak api Doseng menuju ke arah mereka.
Yang terkuat di antara mereka adalah bintang 2 tingkat lanjut Doseng. Tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Serahkan budak api Doseng bintang 2 lanjutan kepadaku. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan jarinya saat dia berbicara. Serahkan 2 bintang awal Doseng itu padaku. Sun Er juga tersenyum dan berbicara. Kalau begitu, aku akan menangani yang terakhir. Tetua pertama Menara Pil tertawa. Budak api terakhir adalah bintang 1 yang maju Doseng. Mengingat kekuatannya, tidak akan sulit mendapatkan kemenangan. Semua orang harus berhati-hati. Perhatikan aktivitas orang lain. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam setelah alokasi tenaga kerja selesai. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan budak api Doseng bintang 2 yang canggih. Doki yang luas dan kuat di dalam tubuhnya bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul di telapak tangannya. Dia dengan cepat melambaikan penggaris dan dengan kejam menebas kepala budak api itu dengan serangan liar. Dentang! Lapisan api putih krem menyala di tubuh budak api itu saat menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Budak api mengangkat lengannya dan dengan paksa memblokir penguasa berat Xiao Yan. Percikan api keluar dari titik kontak. Mengaum! Setelah dengan paksa menerima serangan penguasa ini dari Xiao Yan, api putih krem di tubuh budak api itu tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri saat tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang ganas yang menggigit Xiao Yan. Sungguh aneh api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan sangat takut pada api teratai setan yang memurnikan. Dia tidak bisa membiarkan api iblis ini menempel ke tubuhnya, jadi dia bergerak dan muncul di belakang budak api. Kedua tangannya terangkat. Lingkaran cahaya hitam pekat menyebar dari tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. 2 lingkaran cahaya hitam pekat dengan cepat muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dengan kekuatannya saat ini, itu mungkin baginya untuk menggunakan tangannya yang lain untuk melepaskan telapak penciptaan surga agung. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini bahkan mungkin lebih besar dari pemilik palem penciptaan surga agung. Bang-bang! Lingkaran cahaya melonjak sebelum dengan kejam menabrak budak api Doseng. Sebuah kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krem di tubuh budak api sampai menjadi sedikit redup, tapi kerusakan semacam ini tidak dapat menghalangi serangan budak api karena tidak memiliki indera apapun. Budak api melepaskan pembalasan tajam. Ini telah menyebabkan Xiao Yan panik sejenak, tetapi dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan secara bertahap berada di atas angin. Dia akan menyebarkan sebagian api putih krem di tubuh budak api setiap kali angin palem turun. Setelah api iblis di tubuh budak api itu benar-benar lenyap, kekuatannya akan berkurang. Sementara Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya yang besar dan mendorong budak api Doseng yang canggih ini menuju kekalahan, Sun Er dan tetua pertama juga memperoleh hasil yang cukup bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari budak api masing-masing. Menambahkan kelincahan dan keterampilan Do mereka yang kuat, mereka mampu mengungguli meskipun merasa sedikit terkendali karena ketakutan mereka terhadap api pada budak api itu. Seluruh langit di atas lautan magma diselimuti oleh serangkaian pertempuran yang sangat intens. Tentu saja, aspek yang paling panas dan menakutkan secara alami adalah medan pertempuran selebar 100.000 kaki di tengah. Itu adalah medan pertempuran dari 7 bintang Doseng dan api lotus pemurnian iblis. Setelah 7 bintang 4 yang bekerja sama Doseng melepaskan kekuatan penuh mereka, api lotus pemurnian iblis mulai terjerat dengan mereka. Terlepas dari seberapa kuat itu, lawan api surgawi masih memiliki jumlah orang yang jauh lebih banyak. Apalagi, semuanya memiliki banyak pengalaman pertempuran. Meski baru pertama kali bekerja sama, namun kerjasama mereka tetap operasional. Bahkan Purifying Demonic Lotus Flame harus menahan perhatiannya ketika serangan gabungan mereka datang dan memperlakukan mereka dengan serius. Tidak ada yang berani melangkah ke medan pertempuran seluas 100.000 kaki di langit ini. Badai yang menakutkan bersiul di dalamnya. Gelombang badai energi yang terjalin menyebar dengan cara yang sangat kacau yang tidak membedakan antara teman atau musuh. Siapapun yang terseret ke dalamnya akan mengalami pukulan yang fatal. Ada banyak pertempuran yang relatif lebih kecil yang terjadi di luar medan pertempuran besar. Disinilah kelompok Xiao Yan sedang melawan budak api. Kelompok Xiao Yan telah dialokasikan 3 dari 10 budak api Doseng. 7 yang tersisa juga tenggelam dalam pertempuran sengit dengan para ahli lainnya.
Ada cukup banyak ahli yang telah melangkah ke alam api iblis kali ini. Jika seseorang menghitung jumlah mereka akan jauh melampaui 10 budak api doseng ini. Namun, dari segi kualitas, mereka agak kalah dengan budak api ini. Di antara 10 budak api, semua orang telah menemukan bahwa ada 2 yang telah mencapai bintang ketiga kelas doseng setelah pertempuran. Salah satu dari 2 doseng bintang 3 ditahan oleh wakil kepala Hall of Souls, sementara tidak ada orang lain yang bisa menghalangi yang lain. Lagi pula, 4 bintang doseng itu sudah melawan api lotus pemurnian iblis. Orang terkuat yang hadir adalah wakil kepala aula jiwa, tetapi bahkan dia telah terjebak dalam pertempuran besar. Bintang 3 terakhir ini doseng tampaknya telah menjadi serigala yang ganas saat menyerang kawanan kambing dan mengamuk. Pakar manapun yang ditemuinya ketakutan sampai-sampai mundur. Pada akhirnya, 3 ahli, yang kekuatannya hampir mencapai bintang kedua dari kelas doseng akhirnya menahannya. Tentu saja, masih ada beberapa elit Dozuns, yang untungnya masih bertahan di langit. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin berada di puncak kelas Dozun, tetapi mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran antara doseng. Masing-masing dan setiap dari mereka hanya bisa melarikan diri dan pergi sejauh mungkin. Hanya pada saat ini mereka menemukan betapa bodohnya memasuki alam api iblis ini. Palem musim semi kuning. Sebuah telapak tangan energi besar tiba-tiba terbentuk di langit. Itu disertai dengan kekuatan yang besar dan kuat saat itu dengan kejam menabrak tubuh budak api. Kekuatan yang menakutkan menyebarkan api iblis terakhir ke tubuh budak api. Setelah api terakhir ini tersebar, budak api itu, yang berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Kekuatannya sangat berkurang saat menyerang. Sepertinya api ini adalah sumber energinya. Xiao Yan merenung di dalam hatinya saat menyadari perubahan ini. Tampaknya budak api ini tidak sesempurna yang dia bayangkan. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari gugus cahaya itu untuk sementara mendapatkan kendali dari budak api ini? Mata Xiao Yan berkedip, matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya saat jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengendalikan budak api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Xiao Yan bertindak sesaat setelah dia berpikir untuk menggunakan simbol itu karena dia memahami situasi saat ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan budak api itu. Ruang menjadi hening dengan lambaian tangannya. Budak api yang melemah itu membeku. Pada saat yang sama, jari Xiao Yan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Dia menggambar simbol misterius di dahi budak api itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Pergilah. Simbol itu tercetak di dahi budak api saat Xiao Yan berteriak saat itu terbentuk. Simbol ini menyatu dengan kulit budak api sebelum terlintas dalam pikirannya. Bang! Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran budak api, Xiao Yan dengan cepat merasakan panas yang ekstrim dipancarkan dari pikiran pihak lain. Dia bisa menggunakan perasaan untuk melihat bagian terdalam dari pikiran budak api itu. Ada manik api berwarna putih krem tertinggal di tempat itu, dan di dalam manik api itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual menyerang pikiran budak api. Itu bertahan di sekitar manik api putih krem sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Itu perlahan mulai mengisolasi manik api. Perasaan tambahan muncul di hati Xiao Yan saat manik api diisolasi. Jantungnya bergerak dan budak api di depannya diam-diam menurunkan lengannya. Itu diam-diam berdiri di sampingnya seperti seorang pelayan. Saya bisa mengendalikannya. Kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menyadari dia bisa mengendalikannya. Jika dia mampu mengendalikan 10 budak api ini, barisan di bawahnya akan meledak seperti roket. Pada saat itu mungkin baginya untuk menghancurkan Hall of Souls.